Are you ready? Are you ready for him? I wore a suit because I came here to do business with Jesus tonight. And I think you did too. So let's do it. Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya berbicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotheus tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya. Tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara.
Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas. Iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat ya di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa. Karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Thank you, Lord. We praise your name. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our just and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Discarded into darkness, you rose in glorious light, forever sitting high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. And I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. And I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one.
that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu. Segala musim yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Engkau selalu beserta kami. Ajarku berserah, kuasai mataku, Kau tak besar menggenggam hidupku. Aku berjalan di lembah yang gelap, dan jiwaku sebab Kau besertaku. Selama aku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Aku berjalan di lembah yang gelap, dan jiwaku sebab Kau besertaku. Selama aku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita katakan Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa surga bumi, dan menyembah Yesus.
bersamamu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Tuhan, saya mengundang kepada seluruh sidang jemaat daripada GBI Rock di Kota Salatiga, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam ibadah. Kami tahu nama Tuhan dieluh-eluhkan, nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Tuhan Yesus, terima kasih melalui Tuhan ibadah raya pada hari ini Tuhan, kami tahu kebenaran firman-Mu akan mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan menegur dengan keras kepada setiap kami. Tetapi firman-Mu selalu membawa kepada kami di dalam terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami meletakkan dari awal, pertengahan, sampai usai paripurna kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan saja yang kami puja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, salam jumpa dengan saya, Pendeta Daniel Arif dari GBI Rock di Kota Blora. Saya bersama dengan keluarga dan seluruh sidang jemaat Tuhan menyapa kepada Bapak Gembala Ferry Komaling, dan juga bersama dengan istri dan anak-anak, dan bersama sidang jemaat yang sangat Tuhan berkati, saya menyapa kepada GBI Rock di Kota Salatiga, sehat selalu, sukacita, penuh anugerah dan berkat. Terima kasih kalau saya pada hari ini saya diberi kesempatan kepada Bapak Gembala untuk boleh melayani kepada setiap Bapak Ibu. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, di dalam pemahaman kita akan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kepada sidang jemaat GBI Rock di Salatiga bahwa ternyata ada satu kebenaran firman di mana Tuhan itu tampaknya dalam tanda kutip itu keliru berhitung, keliru hitung. Bapak Ibu, kalau bahasa orang Jawa Tengah bilang Tuhan keliru hitung gitu ya, keliru berhitung. Nah, hari ini kita akan melihat tema kebenaran firman pada hari ini adalah di saat Tuhan salah berhitungan. Mari, apa yang ingin Tuhan sampaikan? Mari buka bersama dengan saya di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-29. Matius 10 ayat ke-29. Sidang jemaat GBI Rock di Salatiga, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Anda bisa membuka dengan handphone, dengan Alkitab. Kita akan baca bersama-sama Matius 10 ayatnya yang ke-29. Haleluya. Demikian daripada kebenaran firman. Matius 10 ayat ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saya ulangi lagi, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini bicara tentang burung pipit. Saya memiliki pengalaman tentang burung pipit, Bapak Ibu. Saya bukan orang yang suka memelihara burung, tetapi kira-kira 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, saya meminta tolong kepada Bapak Bambang, saudara kami, ya, rekan sepelayanan. Kami minta, Pak, buat saya tolong minta burung pipit, Pak, saya mau pelihara. Karena Bapak Bambang adalah distributor daripada burung, dikirim keluar kota, kemana-mana. Nah,
beliau dalam partai yang besar. Tetapi Bapak Bambang berkata kepada saya, Pak Daniel, burung pipit itu gak ada harganya. Orang gak mau Pak Daniel, dan tidak berharga sama sekali. Apa ada burung yang lebih mahal yang Pak Daniel itu pengen? Karena stok daripada burung-burung peliharaan Bapak Bambang bersama keluarga ini, itu burungnya mahal-mahal semua. Ada cucaro, ada macam-macam, ya burung mahal-mahal, gak ada burung murah. Tetapi saya berkata begini, Pak, tapi saya maunya tetap burung pipit, Pak. Ini adalah burung pertama yang saya pengen, tapi bukan saya pelihara. Saya memang taruh di pastori, tapi bukan saya yang pelihara, karena saya nggak pernah memelihara seekor burung pun, tapi saya pengen memilikinya. Dan rekan saya Bapak Ishak, beliau yang membantu saya merawat. Nah, akhirnya Bapak Bambang mencari, ya, akhirnya didapatkan sepasang burung pipit. Nah, tolong bisa dilihatkan burung pipit itu seperti apa. Nah, seperti ini, kecil warnanya, cuman coklat, ya, sama putih. Coklatnya yang gak ada indahnya juga begitu. Ya begitu-begitu aja, kecil Bapak Ibu. Suaranya ya biasa-biasa aja. Tapi bagi saya, ketika saya sedang memarkirkan di karpot, di pastori, maka saya melihat sepasang burung pipit ini. Saya ingat Matius 10 ayat 29, bahwa ada janji Tuhan untuk seekor burung pipit sekalipun juga. Firman berkata begini, mari kita melihat, ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? 2 ekor seduit. Jadi 1 duit itu nilai mata uang 1/16 daripada 1 dinar upah buruh sehari pada saat itu. 1/16 daripada upah buruh 1 hari yang adalah 1 dinar. Jadi saya menghitung begini, kalau upah buruh sehari itu 100.000, maka 1 duit itu sama dengan 1/16-nya upah sehari. Jadi 6.250 rupiah. Jadi dengan 6.250 rupiah uang sekarang, yang dulu dikatakan 1 duit, itu mendapatkan 2 ekor burung pipit. Nah, seperti ini, ya. Ini saya minta maaf. Dari dulu kalau saya gambar burung, gambar orang, gambar gunung, selalu ya begini aja Bapak Ibu. Ya, makanya saya juga berpikir ini karena saya nggak mau belajar untuk melukis, dan akhirnya yang namanya burung, ayam kurang lebih sama aja, tinggal tambah-tambah tinggi sedikit atau gimana. Tapi ini 1 duit sama dengan 2 ekor burung pipit. Yang hari ini dengan uang 6.250 rupiah, Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan 2 ekor burung pipit. Berarti satunya sekitar 3.125 rupiah. Betapa murahnya harga burung pipit ini. Tetapi tetap masih ada harga nominal uangnya Bapak Ibu. Betul ya? Berarti 1 duit dapatnya 2 ekor burung pipit. Berarti dari zaman dahulu sampai hari ini, burung pipit gak pernah berharga mahal. Tetap harganya murah. Bapak Ibu punya lovebird, ya, punya kutilang, punya cucak rawa, itu jauh-jauh lebih mahal. Itu burung bangsawan. Tapi burung pipit hinggap di pekarangan aja orang ogah ambil. Bahkan dikatakan itu burung hama, pemakan padi, pemakan perusak tanaman dari petani. Bahkan dikatakan demikian, mana ada over dikatakan burung hama,
Allah dikatakan burung hama? Enggak Bapak Ibu, tapi burung pipit dikatakan burung hama karena memakan padi-padian, itu biji padi, dan itu merugikan petani. Sekarang kita melihat kebenaran firman dengan parameter yang sama. Ya, saya ajak kita pelan-pelan. Kita lihat cara Tuhan berhitung. Kita sepakat dulu ya. 1 duit sama dengan dapat 2 ekor burung pipit. Kita buka di dalam Lukas 12 ayatnya, Lukas 12 ayatnya yang ke-6. Lukas 12 ayatnya yang ke-6. Sebentar, saya persiapkan dulu. Lukas 12 ayatnya yang ke-6. Ya, firman berkata demikian. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguhnya demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bukan yang dilupakan Allah. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, harusnya Bapak Ibu lihat baik-baik. Tadi di dalam Matius 1 duit dapat 2 ekor burung pipit. Harusnya kalau 2 duit dapat berapa Bapak Ibu? 2 duit harusnya dapatnya 4 ekor. Harusnya dapat 4 ekor kan? Kalau perhitungannya begitu kan? Tapi kok perhitungannya Tuhan keliru di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-6. Ternyata uang 2 duit dapat tidak 4 ekor burung pipit, tetapi dapat 5 ekor burung pipit. Nah, ketambahan 1 Bapak Ibu, ternyata kita lihat Tuhan kebanyakan 1. Harusnya kan 1 duit dapat 2 ekor. Tetapi ternyata ketika Tuhan ngomong lagi di dalam Lukas 12 ayat 6, 2 duit dapatnya 5. Tuhan salah matematikanya. Tuhan salah hitungannya. Tapi apakah Tuhan salah? Tidak. Tuhan tidak salah. Bapak Ibu lihat baik-baik. Manusia memandang 4, tapi Tuhan bilang 5. Maksudnya begini. Kalau bahasa zaman sekarang, Bapak Ibu dan saya beli 4 ekor, dikasih bonus 1, dikasih gratisan 1. Beli 4 ekor, digratisi 1 ekor burung pipit. Bapak Ibu dan saya, mungkin hari ini oleh karena pandemi kita ada keterbatasan, oleh karena ada COVID, kita mengalami sesuatu yang tidak terduga. Keuangan kita, pekerjaan kita, pemasukan kita, semua rencana kita, semua total berubah. Kita merasa saya orang yang gak berharga, tidak punya harganya. Saya merasa orang gagal dalam menjadi tulang punggung untuk keluarga. Saya merasa tidak berharga dalam rumah tangga. Saya tidak berfungsi dengan baik sebagai seorang suami,
sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri. Dan anak-anak mungkin berkata, saya bingung akan masa depan saya. Saya rasanya terombang-ambing, tidak tahu tujuan, tidak ada harganya. Mungkin oleh kita berkata, saya rasanya nggak berharga, kesehatan saya rasanya nggak ada harganya, saya jatuh sakit berkali-kali oleh karena pola hidup saya sebelumnya. Tetapi hari ini Tuhan mau ngomong, setidak berharganya Bapak Ibu dan saya, mungkin masih ada satu yang berharga, yaitu semurah-murahnya burung pipit, satu ekor masih 3.125 rupiah. Tapi Tuhan mau mengajak Bapak Ibu begini, di pemandangan Tuhan terhadap Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anaknya, walaupun kita sama sekali betul-betul tidak ada yang berharga, tidak ada yang sukses. Maksudnya apa? Bukan burung pipit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi yang bonusan itu loh Bapak Ibu, yang dikasih gratis, tidak ada harganya sama sekali, 0 rupiah, 0 prestasi, 0 menjadi dampak bagi keluarga, 0 untuk sukses, 0 untuk rumah tangga, 0 untuk pernikahan. Tuhan bilang, walaupun sudah kau cari, tidak ada sama sekali hal yang bagus yang pernah terjadi dalam hidupmu. Engkau adalah termasuk burung pipit yang kelima. Boleh ada, boleh tidak, bonusan, gratisan. Tuhan bilang, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya sebagai gembala ingin bertanya, sudah seberapa jatuhnya Bapak Ibu dan saya? Kalau mungkin kita masih termasuk burung pipit yang pertama sampai yang keempat, sedikit banyak masih ada sedikit kebaikan, sedikit kita menoreh prestasi, sedikit kita punya cerita berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu berkata, dari lahir sampai hari ini tidak ada cerita yang bisa dibanggakan, bahkan ceritanya memalukan, cerita kegagalan, cerita kejatuhan, cerita jatuh dalam dosa. Baik, berarti Bapak Ibu dan saya termasuk burung pipit yang kelima, yang gratisan, yang tidak ada harganya, diberi dengan bonus tanpa membayar harga 1 rupiah pun. Tapi di pemandangan Tuhan, manusia boleh melihat kita rendah sekali, bahkan tidak memandang kita. Tapi Tuhan, melalui kebenaran firman, Tuhan ingin mengingatkan Bapak Ibu dan saya, Tuhan tidak pernah sekali-kali pun melupakan Bapak Ibu dan saya. Mari hari ini jangan pernah kita salah paham sama Tuhan. Manusia boleh salah paham sama kita karena mereka melihat fakta. Tuhan apakah tidak melihat fakta? Betul, Tuhan melihat fakta. Kita 0 rupiah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, melupakan Bapak Ibu dan saya, karena Dia tetap menyediakan kesempatan kita untuk bangkit, kesempatan bagi kita untuk berubah, kesempatan bagi kita untuk berharga. Caranya bagaimana? Bapak Ibu dan saya harus melihat apa yang harus kita lakukan pada bagian kita. Buka bersama dengan saya Matius 6 ayatnya yang ke-26. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia menjanjikan kepada kita, Dia setia kepada kita, Dia berperkara bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Matius 6
ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Bapak Ibu lihat baik-baik. Banyak orang salah persepsi. Orang mau males-malesan, gak mau kerja, gak mau berusaha, gak mau memeras keringat untuk bangkit dan sebagainya, karena mereka berpikir begini. Tuh lihat Matius 6 ayat 26, yang tidak menabur, yang tidak menanam, tapi diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Itu salah sekali. Kita lihat yang di atas, kata-kata yang di atas. Coba lihat, pandanglah burung-burung di langit. Tuhan gak bilang burung pipit loh. Tuhan bilang semua jenis burung yang di langit. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita ada di burung seperti burung di langit, berarti burung di langit ini apa? Burung yang mencari makan, burung yang mencari kehidupan, burung yang beraktivitas membuahkan hasil. Berarti bagian Bapak, Ibu, dan saya gak peduli mau burung pipit, burung elang, burung raja wali. Tuhan bilang burung-burung di langit. Orang itu kalau rajin, dia pasti akan sukses. Tetapi kalau orang rajin di dalam Tuhan, pasti bukan hanya sukses, tapi ada mujizat. Saya ulangi lagi. Burung di langit adalah orang yang burung berbicara tentang burung yang beraktivitas, berbicara orang yang beraktivitas, yang bekerja, yang mau berusaha. Kenapa tidak katakan burung pipit, tapi burung-burung? Itu adalah ukuran dunia. Orang mau rajin, giat, dia akan sukses. Tapi kalau sudah rajin, giat, dan di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia bukan hanya sukses, tapi orang tersebut akan melihat mujizat, campur tangan, terobosan, percepatan. Tuhan katakan bagi setiap saudara dan saya. Itulah keistimewaan anak-anak Tuhan yang bersandar pada Tuhan, tapi rajin, giat dalam bekerja, giat dalam bertanggung jawab. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan gak pernah salah. Satu duit dapat 2 ekor burung pipit, 2 duit dapat 5, 4 ada harganya, 1 bonusan. Tuhan mau ngomong, sekalipun engkau berkata tidak ada cerita berhasil, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Asal Bapak Ibu dan saya mau seperti burung di udara, mau kembali bangkit, mau kembali bekerja dengan sungguh dan rajin, mau kembali memikul tanggung jawab dengan segenap hati, maka Tuhan memelihara, Tuhan membawa terobosan. Apapun juga masalah kita hari ini, Bapak Ibu boleh berkata, saya mau dalam kesehatan, saya mau dalam rumah tangga, saya mau menjadi teladan di dalam rumah tangga pernikahan dalam anak-anak mantu saya. Tetapi hari ini Bapak, Ibu, dan saya adalah burung yang terbang di langit, dan Tuhan telah mempersiapkan hari depan, dan kesempatan itu tetap ada. Kekasih Tuhan, inilah yang Tuhan janjikan. Saat Tuhan salah menghitung, sebetulnya Tuhan mau bicara, aku tetap tidak pernah melupakan, dan dia akan melihat kebangkitan kita, dan dia akan melihat bersama dengan Tuhan, kita akan melihat tangan peninggian, tangan promosi, tangan kekuatan Tuhan bagi orang yang mau bangkit dan berusaha. Selalu ada hari depan. Terima kasih atas semua kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Saya mengucapkan sehat selalu, berkat selalu bagi sidang jemaat daripada GBI Rocky Kota Salatiga. Bapak Gembala Sidang, seluruh penatua sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus sangat memberkati.
sehat selalu. Amin. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Oh, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part? Oh, don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody, don't you wanna be a part? Oh, don't you wanna be a part? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody. Righteousness, righteousness, peace, oh, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Come on and sing righteousness, oh, and joy. Haleluya. Hari ini kita telah diberkati oleh pelayanan hambanya Bapak Pendeta Daniel Arif dari GBI Rock Blora. Sekali lagi atas nama jemaat Tuhan dari GBI Rock Salatiga mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak yang telah memberkati kami semua di GBI Rock Salatiga ini. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah. Dan juga kita akan berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang telah Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan di GBI Rock Salatiga. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena kami diberkati oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Arif. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Pengurapan-Mu yang luar biasa terus menyertai dan memberkati dimanapun beliau Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati keluarga, anak-anak, dan pelayanan dari hamba-Mu ini Bapak Pendeta Daniel Arif. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan dan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan di GBI Rock. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Tuhan berkati jemaat Tuhan ini dengan berkat yang dari Tuhan, perlindungan dan kasih karunia-Mu dicurahkan atas seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan segala kebaikan, kemurahan, dan keberhasilannya yang memberikan kepadamu kekuatan dan hikmatnya untuk engkau meraih segala janji Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, karirmu, studi anak-anakmu. Tuhan memberkati. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Ia menjaga engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacita ilahinya. Dan persekutuan dengan orang-orang percaya serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa. Di dalam nama Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.